Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan kemudian dalam surah An-Nisa ya, apa yang kita imani di sana, apa yang kita lakoni berdasarkan apa yang tertulis, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kaidah ini bisa kita kuatkan dengan materi-materi seperti ini. Halo saudara Bowo, piye kabare? Selamat malam Bang, baik. Baik. Bisa buka kamera Bang? Belum bisa. Belum bisa. Dari sekte mana? Kristen Bang. Kristen. Kenapa lemah sekali ya Bang? Ya, pingin bertanya sama Bang Juma kalau bisa. Teman-teman di bawah mempersyaratkan buka kamera Bangku. Itu. Kan aku belum bisa open cam, bagaimana? Nanti kalau sudah bisa open cam baru bisa. Satu aja Bang, pingin tahu. Silakan. Silakan. Begini Bang ya. Iya. Saya kan meskipun saya orang Kristen, tapi kepingin juga tahu kebenaran Tuhan Islam itu seperti apa. Karena saya hanya melihat-lihat di TikTok, terus keimanan Islam itu seperti apa. Jadi yang saya mau tanyakan di sini Bang, kebenaran Allah ini sebagai Sang Pencipta seperti apa Bang? Oke, baik. Jadi kalau di Islam itu terlepas kita Islam ataupun Kristen, tentu kita meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Bedanya antara Kristen dengan Islam, Tuhan yang kami sembah itu maha melihat. Jadi Tuhan itu maha melihat kita, sampai tugas kita itu bukan mencari dia seperti apa bentuknya. Tuhan itu enggak. Tapi tugas kami sebagai seorang muslim itu adalah beribadah, menyembah. Karena hakikat pencipta itu melihat hamba, maka kami umat Islam cukup bertakwa kepada pencipta. Kami tidak mesti harus melihatnya, apakah dia harus datang berupa awan, berupa pohon, berupa apapun itu. Cukup kami meyakini Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Kenapa tidak serupa dengan makhluknya? Karena kalau dia serupa dengan makhluk, berarti dia tidak maha kuasa. Karena makhluk apapun di atas muka bumi ini pasti punya kelemahan. Dan Tuhan suci dari itu. Makanya ketika kami beribadah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan semesta alam itu kan pasti ada, wajib ada, nggak mungkin tak ada. Maka ketika kami memuji, pasti dia tahu, oh si fulan hambaku sedang memujiku. Di belakang saya ada agama lain sedang memuji Tuhannya, tapi Tuhan yang makhluk, Tuhan yang punya kelemahan, Tuhan yang butuh makan, Tuhan yang butuh tidur. Tapi Tuhanku tidak membutuhkan itu semuanya, karena dia maha hidup, dia maha tahu, dia maha kuasa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan semesta alam itu siapa? Dialah hakikat pencipta itu yang kami sembah. Karena coba lihat umat Islam, Anda keliling seluruh masjid di dunia ini, Anda tidak akan pernah menemukan di situ ada gambar Tuhan kami, di situ ada patung Tuhan kami, enggak. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi segala alam semesta. Di mana kami pergi, di situ ada Tuhan. Di situ Tuhan menjadi saksi, di situ Tuhan menyaksikan, di situ Tuhan melihat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pencipta langit dan bumi itu pasti maha kasih, pasti maha penyayang. Kenapa? Coba kita lihat. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semua dikasih fasilitas. Berarti sang maha pencipta ini maha kasih. Karena ada sekelompok manusia yang tidak menyembahnya, tetap dikasih. Tidak dia mengatakan, oh ini tidak menyembahku, aku nggak kasih rezeki. Ini tidak menyembahku, segera aku matikan. Oh ini tidak menyembahku, aku buatkan dia penyakit. Enggak. Mau disembah dia atau tidak disembah dia,
dia tetap maha pengasih. Itu baru disebut sebagai Tuhan yang betul. Tuhan tidak maha pilih kasih. Tuhan cuma datang dalam rupa, misalnya dia datang dalam rupa kera. Untuk apa dia datang dalam rupa kera? Untuk menyelamatkan kera. Untuk apa dia datang berupa kucing? Untuk menyelamatkan kucing. Itu tidak maha kasih. Tuhan itu harus adil. Kalau dia bisa datang dalam bentuk kucing, dia harus juga datang dalam bentuk sapi, datang bentuk kutu, dalam bentuk kecoa, untuk sifat adil. Tapi yang disebut adil, Tuhan itu tidak menyerupai makhluk manapun. Dan kalau Tuhan itu berbentuk laki-laki, supaya dia adil, harus juga ada Tuhan berbentuk perempuan. Kenapa Tuhan di Islam itu laisa kamitslihi syai'? 2 Samuel 7:22, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha adil itu tidak serupa dengan apapun. Karena kalau dia serupa dengan makhluknya, maka dia tidak memiliki rasa kasih, dia tidak memiliki rasa adil. Nah, makanya Tuhan yang benar itu, makhluk itu kecil. Makhluk itu kecil. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan itu berubah menjadi kecil. Karena katanya dia maha besar. Yang namanya maha besar, ya tidak mungkin jadi kecil. Namanya maha. Nah, itu dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Jadi seluruh makhluk itu dikasih. Tapi semua makhluknya itu disayang. Yang disayang hanya yang mendengarkan, yang mentaati, yang mengikuti titahnya, perintahnya. Nah, kalau misalnya kita menyembah kepada sosok manusia atau menyembah kepada kuda misalnya, cemburu enggak pencipta langit dan bumi? Cemburu. Loh, kok kamu kenapa menyembah dia? Bukankah aku sudah titip cahayaku berupa akal supaya kamu itu tidak berpaling dariku? Gunakan akalmu untuk temukan aku. Kok kamu nyembah kepada sesamamu makhluk? Apa gunanya otak kau itu? Sekambing-kambingnya kambing, tak ada kambing menyembah kambing. Seanjing-anjingnya anjing, tak ada anjing menyembah anjing. Lu manusia kok justru kau nyembah kepada sesamamu manusia? Akal aku titipkan supaya kau menemukan aku. Nah, itu makanya tidak semuanya disayang, tapi semuanya dikasih. Mau dia kafir, mau dia beriman, mau dia ateis, mau dia Hindu, mau dia Buddha, pencipta langit dan bumi yang maha kaya memberikan kepada siapapun makhluknya. Nah, kalau di kami, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kenapa seperti itu? Ya, karena kelak akan memberikan upah dari apa yang dikerjakan oleh makhluknya di atas muka bumi ini. Ya, kalau yang menyembah kepada ciptaannya sendiri, apa upahnya? Jelas keburukan, kejahatan yang setimpal. Mereka yang tunduk berserah diri menyembah kepada dia yang maha pencipta langit dan bumi, ya pasti diubah dengan surga. Bagaimana caranya kemudian kita bisa menyembah kepada dia, Bang Suma? Kita nggak lihat. Nabi Musa, apakah menentukan Tuhan wujudnya seperti apa? Enggak. Abraham, ada nggak wujud Tuhan diajarkan? Manusia, Tuhan itu berbentuk seperti ini. Nggak ada. Bahkan Yesus pun mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar suaranya. Yohanes 5 nomor 37. Yesus dilihat enggak? Dilihat. Yesus didengar suaranya enggak? Didengar. Tuhan enggak dia? Sesuai dengan pengakuan Yesus, bukan. Jadi kalau ada yang menuhankan orang tersebut, berarti dia membelakangi penciptanya yang telah menciptakan dirinya. Kalau kami enggak. Sesempurna apapun Nabi Muhammad, kami tidak jatuh kepada kesirikan menyembah dia. Tidak. Kami mendudukkan dia sebagai manusia suci. Kami mendudukkan Yesus sebagai manusia suci. Manusia pilihan Tuhan yang diberikan kelebihan masing-masing. Kami tidak menuhankan mereka, tetapi kami memuliakan mereka. Yesus kami sebut alaihi salam, atasnya keselamatan, atasnya damai sejahtera. Nabi Muhammad kami sebut sallallahu alaihi wasallam, keselamatan, pujian, segala rahmat dan apapun terhadap dirinya kebaikan. Jadi pencipta langit dan bumi kita duduk begini, lihat nggak? Lihat. Mendengar nggak? Mendengar. Tahu nggak? Tahu. Annallahu sami'un alim. Pencipta langit dan bumi itu maha mendengar, maha mengetahui. Nah, itu Tuhan di kami, Bang. Jadi kami tidak mendudukkan perkara Tuhan itu, misalnya nih, umat Islam tidak tahu Tuhannya kan ya.
Maksudnya tidak tahu dalam arti kata umat Islam itu tidak bisa mewujudkan Tuhannya. Kalau orang Hindu kan mohon maaf, Tuhannya kan mereka bisa lihat, mereka bisa raba. Orang Kristen Tuhannya berupa Yesus manusia kan ya. Bisa dilihat, dan sesuatu yang bisa dilihat di bumi ini pasti punya kelemahan. Kita lihat Yesus punya kelemahan kan? Kalau kita jujur ya, dia manusia, dia punya kelemahan. Nah, umat Islam laisa kamitslihi syai'. Ini ada kertas, ada pulpen. Saya ingin mainkan logika saya untuk membentuk Tuhan saya seperti apa wujudnya. Saya simpan pulpen ini. Saya hadirkan Tuhan itu di hadapan saya untuk saya wujudkan seperti makhluk. Maka saya gores tutup mata. Hati saya yang bekerja dengan pikiran saya. Saya gores Tuhan yang maha besar itu seperti apa saya bentuk. Saya ingin membuktikan bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Maka saya bentuk dengan pola yang tidak beraturan supaya tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Nih, gambaran Tuhan yang tidak bisa dibentuk. Ini gambar apa? Benang kusut. Ini gambar benang kusut. Kata Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Aku tidak serupa dengan apapun. Saya ulang lagi, mungkin masih keliru saya bentuk Tuhan. Bentuk apa ini? Dia seperti bentukan binatang bergigi 2, berkaki 3. Kayak beca ini, bukan Tuhan. Tidak bisa dibentuk Tuhan itu. Karena kalau dia terbentuk, dia punya kelemahan. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Alam ini, bumi ini bagi Tuhan itu hanya sebutir debu. Sedangkan Tuhan itu maha besar. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar itu turun di sebutir debu? Nah, itulah Tuhan dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Tuhan pencipta alam semesta itu ahad. Tunggal absolut yang tidak berbagi, tidak berbilang, tidak dibagikan, tidak dikalikan, dan seterusnya, dan tidak ditambahkan. Itulah Tuhan. Lam yalid, Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Itu mutlak. Udara bergantung ke dia, matahari bergantung ke dia, tanah bergantung ke dia, air bergantung ke dia, manusia, kambing, kuman, bakteri, virus, binatang, semua tumbuhan bergantung kepada dia. Itulah Tuhan. Bukan justru dia yang bergantung kepada Tuhan baru dituhankan. No. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak berkeluarga. Tuhan itu tidak bersilsilah. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu baru Tuhan. Kalau dia beranak-beranak itu dewa. Itu dewa. Dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu kemudian punya anak, berarti ada ruang di mana Tuhan ini terkekang, terpenjara oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia memiliki keturunan. Ketika dia memiliki keturunan, anaknya bertumbuh, dia semakin bertumbuh. Si anak makin dewasa, dia semakin tua. Bukan sifat Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Iblis, kecil. Iblis ciptaannya tinggal mati iblis. Jadi iblis itu makhluk ciptaan. Malaikat makhluk ciptaan. Manusia makhluk ciptaan. Tak ada yang setara dengan dia. Tak ada yang sehakikat dengan dia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 46, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya, hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga kami sama? Tak ada. Tak ada yang serupa dengan Tuhan itu. 2 Samuel 7 nomor 22. Laisa kamitslihi syai'. Itulah Tuhan yang kami sembah. Jadi orang lain di luar Islam itu heran. Mana sembahan mereka ini? Tak ada sembahannya. Oh, kota hitam yang ada di Ka'bah. No. Tuhan tak serupa dengan apapun. Kota hitam di sana ada Ka'bah, itu hanya arah ibadah. Dari selatan harus tertuju ke sana, dari sana harus ke kiblat, dari sana harus ke kiblat. Bukti bahwa kami adalah agama tauhid, satu Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi dulu terdahulu
mereka semua punya rumah Baitel atau Baitel atau Baitullah. Aku hendak mensucikan diriku dengan sujud menghadap baitmu. Itu ucapan Yakub, ucapan Musa, ucapan Harun, ucapan Abraham, Yakub, dan bahkan Yesus. Matius 26 nomor 39. Kalau Anda melihat di dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud, bukan joget, sujud menyembah kepadaku. Itu nubuat, dan itu hanya digenapi oleh umat Islam. Saya kira begitu saudaraku. Inilah kalau saya ngomong tidak buka kamera, saya lelah sendiri, ngomong sendiri, nggak enak rasanya abang. Saya kira cukup ya, satu pertanyaan bang ya. Nanti kalau abangku sudah bisa buka kamera, silakan, dengan hormat saya minta naik kembali ke sini. Silakan bertanya sepuasnya tentang Islam, selama tujuannya memang untuk mencari, menggali kebenaran Islam. Insya Allah kalau saya tidak tahu, nanti akan saya belajar lagi dan untuk kembali menjawab pertanyaan abang. Saya kira begitu bang. Terima kasih banyak waktunya. Sahabat moderator, jangan tidur. Mantap moderatorku ini, luar biasa. Halo. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Siang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa buka kamera. Aduh, buka kamera. Iyalah. Aduh. Soalnya saya ngantuk, capek ini. Alah. Bentar, coba mana kamera. Oke. Baik. Tapi kok nggak nyala ya? Neng. Udah dibuka. Oh ya, ini. Masya Allah. Bisa buatkan abang teh, please. Halo. Halo. Ya. Panggilannya apa ini? Senlei? Ya, boleh. Keren kali. Iya. Lucu, mukanya lucu loh. Oke. Assalamualaikum. Itu kayaknya terbaik. Iya. Dari agama mana saudari saya ini? Sebenarnya saya dari Kristen, tapi saya sekarang baru masuk Islam. Hah? Serius itu? Serius. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Sudah lama masuk Islamnya? Belum, baru. Makanya masih awam banget. Oh, iya. Oke. Di kota mana? Medan? Manado? Jakarta? Iya, saya di Jakarta. Ya. Oh, di Jakarta. Iya. Masya Allah. Sama seperti saya. Saya juga di Makassar. Iya. Oke. Iya. Tadinya Katolik ya? Bukan, saya sebenarnya dari keluarga Buddha, tapi udah gitu sekolah Katolik. Tapi waktu saya masih SD, masih kecil, mungkin waktu umur 9 tahun, saya itu kayak kepanggil yang namanya jadi Kristen gitu ya, karena saya nggak pernah percaya yang namanya di Buddha, mungkin nggak klik. Iya. Dan ya sekarang saya kan intinya saya sudah masuk Islam, tapi kayak apa sih ya, kayak kontra di dalam hati gitu loh. Iya. Gimana ya, karena dari kecil kan saya sudah intinya masuk Kristen kan ya. Jadi saya juga diterapkan beberapa kepercayaan. Dan sesudah saya dewasa, sekarang saya masuk Islam. Walaupun saya percaya sepenuhnya, tapi ada di dalam hati tuh kayak gimana gitu loh. Gimana itu? Gimana itu kayak bener gak sih gitu apa yang sekarang aku percayain gitu. Karena kan berarti selama ini yang saya percayain kan itu nggak benar gitu kan ya. Terus apakah karena apa gimana ya? Hanya di Kristen dan mungkin di Islam yang mengatakan kalau hanya percaya kepada Tuhan Allah gitu maksudnya. And kalau di Kristen melalui Yesus kita akan masuk ke surga. Tapi kalau di Islam kan langsung ke Allahnya, tapi melalui Muhammad toh. Iya.
Gimana ngomongnya ya? Wih, saya nervous sekali. Bisa Iya. kasih tahu nggak? Bisa tolong dibimbing nggak gitu? Jadi kalau kita di Islam itu, sorry yang nelpon. Dari di Islam itu, Islam itu kan artinya damai sejahtera. Orang yang menundukkan diri kepada Islam disebut Muslim. Kalau perempuan disebut Muslimah. Orang yang masuk Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita sudah menyaksikan, bersaksi, ikrar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha melihat, maha mendengar, kesaksian kita itu harus mutlak sepenuhnya. Kalaupun kita belum bisa sepenuhnya, paling tidak kita berproses untuk menjadi seorang muslimah yang berasas terhadap akal. Kan gitu, ya kan ya. Nah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kalau kita mengakui Dia adalah Tuhan kita, maka kita harus buktikan itu dengan mengaplikasikan hidup kita itu sebagai seorang muslimah. Jangan kita mengatakan saya warga Indonesia dan saya percaya Pak Prabowo adalah presiden saya, tetapi sikap kita sehari-hari tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Malah cenderung terlihat kita ini adalah warga negara pembangkang. Berarti kesaksian kita mengakui dia sebagai presiden itu tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Karena kita ini harus, ketika kita berbicara, ya kita harus sesuaikan dengan fakta. Kalau kita berbicara tidak sesuai dengan fakta, itu kan jadinya munafik. Nah, untuk sampai ke sana, betul jalan yang saudari tempuh ini adalah belajar. Nabi Muhammad aja diperintahkan ketika pertama kali bertemu dengan roh kebenaran, Iqra, baca. Jadi ketika saudari saya masuk Islam, maka apa yang harus saudari lakukan? Baca. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca dengan keadaan, situasi, dan seterusnya. Itu Islam tuh. Nah, ketika kita mengatakan kita menjadi Islam, berarti kita sudah masuk ke dalam ibaratnya sekolah. Kita sudah masuk terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Database kita sudah ada. Maka kita masuk dalam koridor qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan orang-orang beruntung? Karena sudah tunduk, masuk berserah diri. Ya aku ini hambamu. Terkait dengan saya ini nanti mengaplikasikan hidup saya sebagai hambamu yang benar, ya tergantung usaha saudari kita ini. Apakah betul-betul ingin menjalankan perintah atau tidak menjalankan perintah. Karena Islam itu perintah dan larangan. Makanya di dunia ini hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah kafir. Islam berarti makhluk atau manusia yang ingin terpimpin, ingin diatur, ingin tunduk. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, keluar, menjadi kufur, menutup diri terhadap aturan. Kalau kita sudah masuk Islam, berarti kita harus siap diatur oleh Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak mau diatur oleh Tuhan kita, silakan keluar dari Islam. Itu aja. Makanya dikatakan Islam itu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tidak ada paksaan untuk orang datang ke Islam. Harus Islam, harus Islam, oleh tidak Islam. Enggak. Seperti itu, saudari. Jadi berarti kalau ini, silakan. berarti ini juga bisa dikatakan ada orang misalkan Islam tapi juga bisa kafir gitu. Bisa nggak? Bisa. Bisa kan ya berarti Bisa. ya? Oke. Iya. Bisa. Karena kafir itu kan, kafar artinya menutup diri. Ketika diperintahkan, mereka tidak melakukan. Berarti kan menutup diri tuh. Bukan dikatakan kafir itu ketika melakukan penentangan terhadap Tuhan. Enggak. Termasuk kafir itu ketika ada perintah yang datang kepadanya, tapi membantah, melawan perintah itu. Karena Islam itu artinya damai sejahtera. Orang yang mengikuti damai sejahtera itu mereka berserah diri. Ketika mereka berserah diri, mereka ikhlas. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, maka itulah yang dilakukan. Nah, itulah disebut Islam berserah diri. Muslimah itu adalah makhluk Tuhan yang berserah diri kepada Tuhannya, tunduk berserah diri kepada Tuhannya. Di Islam memang banyak aturan, dan cenderung kita itu membantah aturan itu. Kenapa?
Karena iblis tentu juga ingin kita itu terbebas dari aturan itu. Agama terdahulu Adam alaihissalam diminta tunduk, iblisnya datang gak usah tunduk. Nabi Musa datang memberikan aturan agar umatnya taat kepada aturan itu, iblis datang gak usah. Yesus datang mengajarkan agar mereka tunduk kepada apa yang diaturkan oleh Tuhan, mereka mengatakan gak usah. Nabi Muhammad datang, ini loh yang harus kalian lakukan, iblisnya datang gak usah. Gitu. Karena Islam itu ya berserah diri, artinya tunduk kepada perintah-perintah yang ada di Islam. Nah, kalau mu'alaf itu kan step by step, sedikit demi sedikit. Tidak langsung frontal juga, seperti itu. Seperti layaknya Islam turun ke bumi ini, itu 22 tahun lamanya. Baru Islam itu sempurna. Nah, minimal ketika Al-Quran itu sudah datang sempurna, sudah ada di hadapan kita, bukan lagi masa pewahyuan, ya minimal kita sebagai orang Islam ini belajar demi keselamatan sedikit demi sedikit. Nah, sama seperti saudari, begitu masuk Islam, dosa-dosanya yang lalu-lalu itu dihapuskan semuanya. Nah, jangan berbuat dosa lagi setelah masuk Islam. Kalaupun ada kehilapan, ada kesalahan, pelihara diri supaya tidak jatuh terlalu jauh. Bertaubat, istighfar dan seterusnya. Saya kira begitu. Oke. Tapi Bang, ada tips nggak? Bagaimana, kan ini kan masuk Islam kan dosa juga dihapuskan. Tapi di dalam mungkin aku nggak tahu ini pikiran atau hati, itu saya masih mempunyai kalau Tuhan Yesus kan juga udah, intinya Yesus sendiri kan sudah, karena saya sebelumnya nggak Kristen kan, Yesus sendiri juga sudah pernah menebus dosa saya gitu loh. Jadi saya itu masih kayak terjadi kontra gitu, terjadi kayak apakah aku mengkhianati Yesus sekarang, sedangkan aku sekarang mulai percaya kalau Yesus itu kan adalah juga nabi, adalah Rasulullah gitu ya. Kontradiksi sekarang di dalam pikiran sama hati itu kayak nggak menyenangkan gitu loh. Oke, saya paham. Jadi kalau Yesus itu dalam konsep Kristen menebus dosa. Menebus dosa itu dalam konsep Kristen. Tapi mohon maaf, tak ada kaidah di dalam agama langit nebus dosa dengan cara membunuh orang, dengan cara membunuh bahkan Tuhannya. Atau Tuhan ingin menghapuskan dosa dunia, dia harus turun mati untuk disalibkan untuk dosa dunia. Bukankah Tuhan itu maha pengampun? Bukankah Yesus tinggal berkata, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni. Tapi kan Yesus tidak pernah mengatakan satu kali pun. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa dosa orang tersebut telah diampuni oleh Yesus, oleh ucapan Yesus? Karena Yesus datang kepada orang tersebut, orang itu percaya Yesus ini utusan Tuhan. Sembuh dia, maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Tapi penebus dosa seperti Yesus itu belum seberapa, Mbak. Kenapa? Karena bukankah di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, bakar kotorannya, bakar dagingnya, bakar kulitnya, itulah korban penebus dosamu. Apa bedanya dengan Yesus? Orang Yahudi membakar kotoran sapi, kulitnya dengan dagingnya, hapus dosa. Berarti sama kedudukan kotoran tadi dengan Yesus, kita dudukkan kalau begitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad luar biasanya, ajaran beliau tidak ada tebus-tebusan kayak di Pegadaian. Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau diutus wa yuzakkihim, untuk mensucikan. Bukan menebus, tapi mensucikan umatnya, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi tidak ada korban di sana. Ini sadis. Anaknya orang jadi korban, ditombak, diapa-apain segala macam, sadis. Dan yang mengatakan itu adalah penebus dosa itu kan cuma doktrin. Tidak ada itu Yesus datang menebus dosa, itu nggak ada. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Nggak ada Yesus mengatakan inilah untuk menebus, nggak ada. Yesus di dalam pengajarannya Matius 8 nomor 4 ketika ditanya orang-orang apa kata dia? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah seperti persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu.
Apa yang diperintahkan Musa? Imamat 1 nomor 2 dikatakan begini. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah dia menggunakan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tuh. Tidak ada perintah dari Tuhan menghapus dosa dengan membunuh Tuhan, dengan membunuh manusia. Itu enggak ada. Itu konsep yang muncul dari Roma Yunani yang tidak diajarkan oleh Yesus. Apa hidup kekal menurut Yesus? Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Sudah, berarti itu ada di Islam. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal sudah. Kami menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, berarti konsep hidup kekal itu ada di kami. Nah, Nabi Muhammad datang. Wa yuzakkihim, mensucikan, bukan menghapuskan dosa, tapi mensucikan umatnya. Apa maksudnya? Ketika umat Islam itu punya salah, seperti saudari saya punya salah, hilaf, entah apa yang dilakukan tadi sore, Anda sholat subuh sebentar ini, Anda beristighfar, berdoa kepada Ya Rabb, ampuni segala dosa Anda, suci dari tadi sampai sholat subuh. Subuh Anda melakukan dosa antara subuh ke zuhur, Anda beristighfar antara subuh dengan zuhur, Anda disucikan. Anda melakukan dosa antara zuhur ke asar, Anda bertobat di situ, Anda disucikan. Anda melakukan dosa di antaranya asar ke maghrib, Anda bertobat dengan taubatan nasuha, Anda disucikan. Jadi dengan sholat, umat Nabi Muhammad mencegah diri mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Suci. Ibarat kita ini mandi 5 kali di sungai, kotoran apa lagi yang bakal ada dalam tubuh kita ini? Bersih. Bersih kita ini. 5 kali sehari loh. Dan itu kita tidak lakukan cuma sehari, seminggu, sebulan, bahkan sampai kita meninggal dunia. Nah, sholat kita menghantarkan kita kepada jannah surga. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu mereka yang sholat. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dikatakan ulaika humul warisun, mereka inilah orang-orang yang sholat, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, orang yang sholat, orang yang khusyuk sholat, mereka memiliki warisan, yaitu warisan surga firdaus. Orang ibadah minggu, iya, gimana? Ada perbedaan sholat sama berdoa nggak? Misalkan kan sholat kan sekali 5 kali. Segitu di dalam sebelum waktu sholat, misal kita merasa kayak kayaknya gue tadi ngelakukan dosa apa gitu. Terus segitu kita langsung kayak misalkan ngucapin doa gitu. Itu istighfar namanya. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan sifatnya sunnah. Tapi kalau sholat itu wajib. Itu kewajiban. Kenapa kita disuruh sholat? Ya, untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang ingkar terhadap Tuhan. Itu kan perintah. Saya mau lihat hambaku ini, siapa di antara mereka yang lebih cinta dunia daripada cinta kepadaku. Lebih asik mendengarkan musik, sudah tiba waktu sholat, lupa. Akhirnya badannya menjadi sarang setan. Karena dia enggan sujud kepada Tuhannya. Jadi perbedaannya di situ, intinya di situ. Kalau Yesus datang menebus dosa, tapi itu tidak ada kaidahnya dari Yesus sendiri. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau datang untuk mensucikan manusia. Setiap kali manusia itu berdosa, tengok aja Idul Fitri, 1 bulan mereka berpuasa, dosa selama 11 bulan itu terhapus dengan Idul Fitri. Dosa dalam 1 hari dihapuskan dengan sholatnya. Dosa dalam 1 minggu dihapuskan dengan sholat Jumat. Dosa dalam 1 bulan dihapuskan dengan bulan Ramadan. Disucikan kita ini umat Islam. Hanya itu. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Ya dengan ibadah. Karena Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Kita nggak bisa berteman, kita nggak bisa, halo dari mana, nggak bisa. Jadi caranya kita berhubungan ya ibadah. Tuhan penciptaku, nih lihat nih aku menyembahmu, Allahu Akbar, duhai engkau yang maha besar, segala puji bagimu, sujud lagi. Itu menenangkan hati. Kita tidak perlu melihat Tuhan itu, karena Tuhan itu maha melihat.
Betul. Apa yang kita lakukan Tuhan lihat. Kayak CCTV. Tuhan itu. Saya kira begitu, Saudari Senlei yang baik hati. Mudah-mudahan menjadi seorang muslimah yang taat. Besok hari bisa menjadi seorang yang ya lisannya bisa menyelamatkan banyak orang di sekelilingnya. Amin. Ada aja. Yes. Ya udah, makasih Bang Juma. Makasih saudariku. Makasih. Bye. Gimana keluarnya ya? Lewat pintu. Ayo, kok masuk lagi? Kau goldian, awas nanti ya, dapat kau nanti jatah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf, tidak apa-apa ya Bang Zuma, saya naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu Bang, jantungku masih berdetak kencang ini. Waduh, Masya Allah. Nggak apa-apa Bang, saudara, saya naik ke atas ini. Iya, dari mana? Dari sekte mana abang ini? Lain Bang, kita insya Allah sama, insya Allah. Allahu Akbar. Iya. Masya Allah. Sama-sama Ji. Saya dari... Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ki? Dari Sulawesi Barat, Mandar. Aduh, kita ada kampus di sana di. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pakai kodong selesai bicara. Pergi Maki. Wih, manras yang gue tahu. Lagi seruput kopi. Oke, silakan. Masih ada 1 jam lebih teman-teman, kita berdiskusi head to head. Silakan naik, saudara yang ingin mengkaji materi ini. Jangan kita melebar kemana-mana. Cukup materi ini kita bahas dulu. Nanti kalau semua orang sudah bisa membedakan ternyata salib itu kalau sudah berbekas terhadap anak-anak Islam seluruhnya, bahwa ternyata salib itu pahlawan, yang melakukan penyaliban itu pahlawan atau penjahat, baru kita pindah ke tema yang lain. Halo saudara Digo. Silakan dinaikkan lagi Adek Goldian. Masih mau kita datang besok ide perhana sopan nami sedeng. Masih mau kita datang besok. Kau itu ngomong sama lawan jenismu itu, kalau gitu cara ngomong dek. Masih mau kau datang besok, itu yang betul. Masih mau Ki. Datang Ki, hubungi Mi, datang Ki di mamaku. Berapa nak minta mamaku itu mau saja kita kasih naik. Cukup Mi 500.000, yang penting ada pembeli gula dengan minyak kelapa. Salah konsepnya, masih mau kau datang besok. Itu yang benar. Halo. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo juga Bang. Iya. Halo. Ini dari Timor Leste. Saudaraku. Halo, boleh. Bang Zuma, boleh apa kabar? Baik Bang. Bisa buka kamera Bangku? Ini kameranya nggak bisa dibuka, bisa langsung diskusi aja ya. Gimana Bang? Kita tanya moderatornya. Gimana moderator? Pertanyaannya susah ini. Saya tergantung moderator dengan host kita di bawah Bangku. Saya sih dari tadi juga ada yang saya diskusi sama mereka. Coba 3 kali. Iya, saudara Jong. Gimana, bisa nggak? Sabar Bang. Jong, saudara Jong. Jong dari Timor Leste. Iya, yang di bawah kita ini, saudara Jong. Oke, bagaimana moderator, lanjut? Iya, silakan Bang.
moderatornya mungkin lagi ini mengizinkan barangkali. Oke. Yang di YouTube juga, Masya Allah. Ini topiknya soal siapa yang menjadi pahlawan. Bukan Abang, bukan. Menjadi pahlawan ya kan? Untuk bukan. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? Kalau Gitu, Bang. tergantung dari segi mananya dulu. Kalau pada saat itu bagi orang Yahudi dan yang tidak percaya akan Yesus, mereka adalah pahlawan. Kalau bagi Kristen, kalau bagi Kristen, mereka adalah bukannya pahlawan, tapi mereka adalah orang yang berdosa. berarti orang berdosa ini Mereka bukan pahlawan. Pahlawan itu dalam konteks berarti Abang tidak menerima Yesus pada saat itu. Iya, berarti mereka berjasa memberikan keselamatan kepada saudara. Karena tanpa mereka Yesus tidak akan mungkin bangkit. Karena Yesus harus dibunuh dulu. Berarti dia adalah pahlawan. Sebenarnya juru selamat Abang itu mereka lah yang mengeksekusi Yesus. Itulah juru selamat yang sebenarnya. Karena berkat mereka Yesus mati, Yesus bangkit. Akhirnya nebus dosa. Artinya juru selamat saudaraku ini ya para eksekutor Yesus, bukan Yesus. Konsepnya bukan seperti itu, Bang. Tapi saudara menikmati hasil upaya kerja mereka. Jadi mereka itu Berkat upaya itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Itu nggak ada, Abangku. Itu sudah dinubuatkan dan direncanakan. Jadi orang yang punya kitab aja berupaya mencari jalan bagaimana bisa membunuh Yesus. Kok saudara dengan gampangnya mengatakan itu sudah dinubuatkan? Dari mana dasarnya? ya, Orang-orang Yahudi, mahkamah agama, proses penyaliban. Pada proses penyaliban, sebelum penyaliban itu dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat dan nabi-nabi sebelumnya sudah diprediksi akan terjadi. Jadi mereka yang Anda sebutkan sebagai pahlawan atau tidak, itu sebenarnya sudah dibawa rencana Tuhan. ya saudara, Kan itu mau tidak mau harus terjadi. ya itu kan pemahaman Kristen. Sedangkan yang mengeksekusi Yesus ini itu adalah yang mempunyai kitab. Anda kan cuma mengatakan itu sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Lah orang Yahudi sendiri untuk membunuh Yesus aja mereka harus melakukan kesaksian palsu. Mereka harus kemudian melakukan tipuan. Mereka harus kemudian kerasukan iblis untuk supaya membunuh Yesus. Bahkan mereka mengada-adakan nubuat. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, mereka membuat nubuat sendiri. Yesus ini harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel, supaya bangsa mereka, tempat suci mereka tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Itu nubuatan yang mereka buat. Sementara yang membuat nubuatan itu adalah Imam Kayafas, imam kepala, rabi-rabi, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kurang apa lagi mereka ini tentang pengetahuannya akan kitab mereka? Kok tiba-tiba orang Kristen yang tidak ngerti original teks, bukan dia yang punya kitab, tiba-tiba mengatakan kan sudah dinubuatkan. Loh, gimana ceritanya? Ahli Taurat Anda baca di dalam Lukas 22. Gimana Bang? Jadi kalau Yesus itu dibunuh pada saat itu karena kedatangannya sebagai Mesias itu tidak sesuai dengan harapan orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi menggambarkan Mesias itu sebagai
orang yang nanti melawan penguasa Romawi yang pada saat itu sedang berkuasa di sana. Berarti Kedatangan Yesus itu jauh kalau di dengan luar prediksi mereka akan kalau melawan begitu, penjajahan Romawi. kalau itu alasannya, berarti yang dinubuatkan di situ adalah Nabi Muhammad dong. Karena Nabi Muhammad yang Di mana mengusir, dituliskan Nabi Muhammad? kan itu yang Anda katakan tadi abangku. Yesus tidak berhasil mengusir, Yahudi tidak berhasil mengusir mereka dari Yerusalem, dari Palestina. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad mengusir tentara Romawi dari sana. Berarti yang dinubuatkan pasukannya Nabi Muhammad berarti. Kalau itu alasan saudara, itu kalau itu alasannya. Muhammad lahir Muhammad lahir 600 tahun setelah. Ya, nah disitulah kemudian baru Romawi itu tergenapi berarti. berakhir. Pendudukan Lalu Romawi siapa itu yang mengusir? berakhir bahkan pada saat. Lalu siapa yang menggenapi nubuatan itu kalau begitu? Yesus tidak mengusir, Paulus malah dia yang metong. Lalu siapa? Kalau itu maksud Anda, tapi kita tidak sedang membahas itu. Yang kita bahas ini sekarang adalah apakah yang mengeksekusi Yesus ini pahlawan atau penjahat? Anda tadi mengatakan mereka ini penjahat. Berarti penjahat telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Berarti Anda harus berterima kasih bukan kepada Yesus. Harus berterima kasih kepada iblis yang merasuki Yudas. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah berkhianat, orang-orang yang kemudian membuat tipu muslihat, orang-orang yang telah melakukan kesaksian palsu. Jadi memang susah karena ini konsep yang keliru. Masa ada Tuhan turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa? Itu konsep dari mana itu abangku? Yang benar adalah Yesus orang benar datang mengajarkan jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kalau dirinya adalah Mesias bagi Bani Israel, maka dia akan selamat sampai kepada tujuan. Itu yang benar. Tapi mereka menolak. Ini bukan Mesias ini. Mereka tolak. Akhirnya mereka sekongkol untuk membunuhnya. Apa yang terjadi setelah mereka ingin membunuh Yesus? Apakah Tuhan menyelamatkan dia? Atau Tuhan membiarkan saja dia mati di tangan orang-orang kafir? Ya Tuhan menyelamatkan dia pasti. Makanya tidak ada di Islam apa upah dari yang menyalibkan Nabi Isa. Apakah dia pahlawan atau penjahat? Islam tegas. Yang menyalibkan penjahat, yang disalib sesamanya mereka. Nabi Isa yang benar itu diselamatkan, selesai perkara. Tapi kalau di Kristen sulit. Karena kenapa? Penyaliban itu adalah pintu keselamatan bagi Kristen. Nah, jadi masalah besar. Bagaimana dengan yang menyalibkan Yesus, pahlawan atau penjahat? Rupanya penjahat. Kalau penjahat, berarti orang Kristen menerima keselamatan dari penjahat. Kalau dia pahlawan, lebih parah. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Gara-gara salib ini, Kristen serba salah. Maju salah, mundur salah. Dibilang pahlawan, iblis. Dibilang penjahat, dinikmati hasilnya. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Jadi kembali kepada konteksnya. Ya, silakan. Bagi orang Yahudi pada saat yang kurang percaya, maka eksekutor salib adalah pahlawan bagi mereka. Tapi bagi orang Kristen, kita mengimani bahwa itu adalah rencana Tuhan. Bahwa di mana Tuhan merencanakan itu? Harus terjadi. Ya, di mana Tuhan merencanakan itu? Pengorbanan. Di mana itu Bang tertulis? Tuhan merencanakan pengorbanan pada awal mula Abraham mengorbankan Ishak. Abraham mengorbankan anak tunggal itu bukan untuk dosa. Baca Kejadian 22, Abraham cuman diuji. Al-Quran juga mengatakan, Quran As-Saffat ayat 103, 104 sampai 107 sampai 113, Nabi Ibrahim hanya diuji, bukan nebus dosa. Sedangkan kalian menganggap Yesus itu mati untuk nebus dosa. Berarti iblis yang merasuki Yudas pingin dosa manusia dihapuskan.
Iblis ini apa sih sebenarnya? Mau manusia berdosa atau mau manusia terbebas dosa? Kalau iblis mau manusia itu masuk neraka, ngapain coba kalau salib tujuannya menyelamatkan, ngapain dia merasuki Yudas? Jadi Kristen memang salah. Mundur kena, maju kena. Karena kenapa saudaraku? Coba lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja Kristen udah keliru. Kenapa? Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Hukum Taurat itu untuk Yahudi. Jadi kalau Kristus mati untuk menebus dari kutuk hukum Taurat, berarti mati bukan untuk kita, karena Taurat itu bukan untuk kita. Serba salah. Serba salah. Cuman saudaraku Kristen ini terlanjur Kristen. Tidak dari proses belajar. Lahir, besar, bisa jalan, sudah dibopong sama orang tua ke gereja tanpa mempelajari Bible. Cuman imani doang, percaya saja EGP, mau salah mau benar EGP. Tapi mereka yang menggunakan akal, sedikit demi sedikit cahaya kebenaran itu muncul di hatinya, akhirnya mereka mau belajar. Tidak ada urusan, saya Katolik dari lahir, bapak saya Katolik. Apa artinya itu semua kalau sudah masuk di kubur? Gak ada. Tak ada orang tua kita, tak ada pendeta kita, pastor kita turun di kubur membantu kita. Nggak ada. Ini kita berurusan keselamatan kita. Salah dalam memilih agama dalam hidup, kekal di neraka. Oh tidak, saya harus begini. Ya, apa dasarnya? Saya harus Katolik, saya harus Protestan. Mana dalilnya? Mana legitimasi dari Yesus? Bukankah Yesus itu dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7 bahwa Yesus adalah orang soleh? Muslim dong dia. Kalau dia soleh. Bukankah di dalam Yohanes 14 nomor 31 Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa taat melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dong dia. Berserah diri berarti. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan Engkau dan aku adalah utusan Tuhan. Muslim dong dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa Yesus Rasulullah berarti. Matius 26 nomor 39. Lalu gimana? Bang Zuma. Siap. Muslim itu abad ke-7 loh setelah Kristiani. Gimana abang bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Muslim? Saudaraku, Islam itu ada pada saat 7 Masehi. Itu disempurnakan, disempurnakannya agama berserah diri itu di abad ke-7. Adam alaihissalam diperintahkan oleh Tuhan, Adam, seluruh buah-buahan makanan di sini boleh kau makan, tapi jangan kau mendekati pohon buah ilmu pengetahuan dan jahat. Ketika Adam tunduk berserah diri terhadap perintah itu, tidak membangkang, dia Muslim. Apa yang diperintahkan Tuhan dia ikutin, Muslim. Muslim itu artinya berserah diri, menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada perintah Tuhannya. Itu Muslim artinya. Ketika Abraham datang, diberi perintah, disuruh potong anaknya, taat, Muslim, berserah diri. Ketika kemudian Nabi Musa disuruh membawa kaumnya melalui tengah laut, diikuti meskipun tidak rasional, Muslim. Dia serahkan semua urusannya kepada Tuhannya. Ketika Yesus kemudian diperintahkan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Muslim. Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 4 nomor 34, apa yang diperintahkan Bapakku itu yang aku kerjakan. Muslim. Tidak kafir, tidak membangkang. Nabi Muhammad ketika diperintahkan, sampaikan, dituruti, Muslim. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16:12, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu wahai Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti memang masih banyak, tapi belum sanggup ditanggung oleh bangsa pada saat itu. Karena aturan Tuhan tidak sinkron dengan keadaan alam, tidak sinkron dengan fasilitas. Nanti ketika Nabi Muhammad datang, semua aturan ditumpahkan ke bumi.
Karena kenapa? Karena sudah sesuai dengan keadaan alamnya. Sudah sesuai dengan ilmu. Sudah sesuai dengan fasilitas. Dulu kalau misalnya perintah haji ada datang kepada Yesus, bagaimana dengan orang kaya yang belum bisa berhaji, yang sudah bisa berhaji tapi nggak ada pesawat? Jadi itu perintah belum dikasih. Ya. Makanya di dalam Matius 5. Saya bisa bertanya nggak? Saya bisa bertanya nggak? Ya, silakan. Maaf ya Bang, saya sambil mengantuk ini. Ya. Al-Quran itu, ya, saya bisa bertanya. Boleh, boleh. Siapa yang akan datang dan siapa yang akan datang pada saat hari kiamat? Isa atau Muhammad? Oke. Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Abraham? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Saya jawab. Karena ajaran Nabi Muhammad diterima oleh kaumnya. Ajaran Nabi Muhammad tidak dipelesetkan, tidak dibengkokkan oleh kaumnya. Jadi Nabi Muhammad, untuk apa dia turun menjadi saksi? Untuk apa dia turun menjadi hakim? Kenapa harus Nabi Isa alaihissalam turun? Al-Quran ayat Az-Zukhruf ayat 61. Kenapa beliau yang harus turun? Karena beliau harus menjadi hakim terhadap manusia. Apa maksudnya? Karena dia dipermalukan di hadapan Tuhannya. Kok bisa? Dia dituhankan, sedangkan dia tidak pernah mengajarkan itu. Al-Quran mengatakan, Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Al-Ma'idah ayat 116 ayat 117. Apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia cupu untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu tertuang di mana? Dalam Yohanes 8 nomor 42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka ketika aku penginjilan. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus turun menghakimi manusia. Hei manusia seluruhnya, ya paman, adakah aku pernah mengajarkan kalian menuhankan aku? Apa jawaban saudara? Adakah aku mengajarkan kalian merasulkan aku? Apa jawaban saudara? Kepada siapa aku mengajarkan kalian untuk bersujud menyembah? Kepada kitab mana kalian harus tunduk? Hari apa kalian harus ibadah? Apa yang harus kalian lakukan terhadap kelamin kalian? Bisakah babi itu kalian makan menurut ajaranku? Siapa yang dihakimi? Islam santai-santai aja ketika dia turun. Kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai Islam, lolos. Kristen, kau kenapa menuhankan aku? Ya. Apa jawaban saudara? Bisa bertanya lagi. Apa enggak? Ketika orang Kristen dihakimi Yesus, saya bisa bertanya. Sabar. Ketika orang Kristen dihakimi Yesus, ketika dia datang, kalau saya kan lolos nih, kau kenapa enggak tuhankan aku? Lu kan mengaku manusia. Lu mengaku Tuhan satu-satunya Tuhan kita. Oke, lu utusan kan? Yes. Terus apa masalah lu? Oh enggak, bebas. Saudara dipanggil, saudara Jos ini loh. Yang ngajarin kau menuhankan aku siapa? Apa jawaban saudara kira-kira? Anda menjawab apa? Ya, kalau saya udah lupa kutipan di Yohanes, tapi Yesus berkata, akulah jalan dan kehidupan. Tak ada yang sampai kepada siapa? Berarti Bapa yang harus jadi acuan, bukan Yesus. Yesus itu hanya jalan. Melalui aku. Yohanes 14 ya, nomor 6. Melalui aku. Ya. Tidak ada orang yang sampai ke Monas tanpa jalan Tamrin. Berarti kita harus melalui jalan Tamrin sampai kepada Bapa. Yesus mengatakan apa? Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Apa tugasnya seorang penolong lain ini ketika dia datang? Mengajarkan segala sesuatunya tentang penghakiman, keadilan, hukum-hukum, dan penghakiman dunia akan dosa. Apa ciri-ciri seorang penolong yang lain setelah Yesus? Memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Sekarang hanya ada dua yang datang di antara Islam Yohanes dan Kristen. 16, Bang Zuma. Ya. Bang Zuma,
Iya. Yang diklaim itu Yohanes 16 itu Parakletos. Parakletos. Anda cek baik-baik di dalam Bibli itu. Parakletos itu apa? Itu, dan satu ciri-cirinya dia akan berdiam selama-lamanya. Yes. Sekarang saya tanya, Muhammad itu udah meninggal atau sekarang masih hidup? Dan sekarang di mana? Saya jawab. Muhammad Saya di mana jawab. sekarang? Saya jawab. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai kiamat menemani dunia. Mana ajaran Yesus? Tunjukkan ke saya. Yang menemani kalian sampai akhir kiamat, mana ajarannya Yesus? Ada. Kalian ibadah minggu bukan ajaran Yesus. Ini Bible, kitab ini bukan ajaran Yesus, bukan kitabnya Yesus. Makan babi bukan ajarannya Yesus. Tidak bersunat bukan ajaran Yesus. Yang menemani kalian sampai kiamat siapa? Ini Al-Quran. Apabila roh kebenaran itu datang, Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Sekarang roh apa yang mengantarkan kalian ke gereja? Parakletos. Iya, saya ngerti Parakletos. Saya tahu Parakletos. Parakletos itu kan rasul, utusan, bukan Tuhan. Tidak ada jalan Parakletos itu Tuhan. Parakletos itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Betul? Betul dong. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan dia akan memuliakan aku. Sekarang saudaraku Joe, yang mati terkutuk di atas salib siapa? Ayo. Pasti Anda ingin mengatakan Yesus. Apakah Anda sedang memulaikan atau Anda sedang menghinakan? Anda sedang menghinakannya. Kenapa Anda sedang menghinakannya? Saudaraku, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, terkutuklah orang yang Ulangan 21 nomor 22. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim dalam pandangan Kristen. Dan itu diperparah dengan surat Paulus, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus, berarti yang terkutuk. Siapa yang digantung? Yesus, berarti yang terkutuk. Siapa yang digantung? Yesus, berarti yang terkutuk. Yesus. Apakah Anda sedang memuliakan dia? Atau Anda sedang menghinakan dia? Kalau Al-Quran, wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalibkan. Kami memuliakan beliau. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Di Kristen Yesus dihinakan. Coba baru-baru ini Anda peringati kematian Yesus. Anda bikin di jalan raya ada orang menggunakan jubah, berjenggot gondrong, pakai ada tiang salib, dia diarak, dicambuk dan seterusnya. Itu Anda sedang memuliakan Yesus, itu maksudnya. Oh, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kami, Bung, Nabi Isa itu sama seperti khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Lukas 22 nomor 22. Sama seperti pernyataan Yesus dalam Matius 16 nomor 23. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Beliau terangkat ke langit oleh malaikat oleh tangan kanan Elohim. Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Malaikat turun ke bumi untuk menatang tangannya, untuk menatang Yesus di tangannya, agar Yesus tidak terantuk kepada batu, diangkat langsung ke langit. Itu baru betul, tidak dihinakan. Tapi kalau di agama Anda, kalau Yesus terangkat ke langit, mengapa Muhammad dibiarkan mati keracunan? Kenapa enggak mati keracunan? Saudaraku,
Tidak ada dalilnya Nabi Muhammad mati keracunan, Bang. Yang dinubuatkan di dalam Yeremia 23. Sabar. Di Al-Quran dikabarkan. Mana? Di mana Nabi Muhammad mati keracunan di Al-Quran? Di mana? Di Al-Quran dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad keracunan oleh wanita Yahudi. Oh, kalau itu ya, saudara, itu dikabarkan. Justru ketika ditanya oleh wanita ini, Zainab ditanya, nama perempuan itu Zainab, ditanya, kenapa kau meracun Nabi Muhammad? Aku hanya ingin membuktikan dia nabi atau bukan. Kalau dia mati berarti dia bukan nabi, berarti dia nabi palsu. Tapi kalau dia tidak mati, dia mati berarti. Mana ada dia mati 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Yang disebut mati diracun itu baca Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia mencicipi anggur asam, maka matilah dia. Enggak hitungan 10 detik. Minum anggur asam, mati. Itu siapa? Yang kamu kira Yesus, saudara. Sedangkan nubuatan Yeremia 23, apa yang dikatakan Yeremia 23? Kepasikan nabi-nabi Yerusalem semakin merebak, maka aku akan meminumkan anggur asam. Siapa yang minum anggur asam di atas salib? Yang kamu sembah, yang bukan Yesus asli, tetapi penyesat yang menggantikan dia. Yesus gimana? Mati karena anggur asam. Dia mati karena ditombak. Yesus mati karena anggur asam. Kamu baca, saudaraku, buka sekarang Bibelmu. Saya di sini nih. Saya boleh Anda laporkan kalau saya bohong. Yang mati di bawah. Yohanes 19 nomor 30. Aduh, sayangnya Anda tidak bisa. Yang bernama Longinus. Enggak ada itu. Nih, tak bacakan ya Yohanes 19 ya. Makanya belajar, Bang, jangan cuma ke gereja bayar perpuluhan, Bang. Jangan mau dikibulin. Nih, tak bacakan saudaraku ya. Ini terjemahan 19 nomor 20, nomor 30. Mana dia? Oh my God. Tunggu ya, saya bacakan, harus kubacakan ini. Nomor 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai, lalu matilah dia. Silakan saudara-saudara yang ada di rumah buka Bible Yohanes 19 nomor 30. Siapa yang mati diracun? Oknum yang disangka Yesus, yang disembah oleh Kristen hari ini. Data ini, Bang. Ini data. Yesus bukan mati disalib. Berdasarkan Yohanes 19, oknum ini mati diracun. Hei, Yeremia 23, anggur asam itu racun, itu nubuat. Anggur asam itu bukan racun. Itu nubuat. Sekarang begini, Bung, ini teh ini bukan racun. Memang bukan racun. Tapi kalau sudah ada anggur asam, ada bunga karang yang sudah dikasih racun, ya racunlah jadinya. Kambing yang dimakan di perang Khaybar itu juga, itu bukan racun, tapi kambingnya dibubuhi racun, itu racun namanya. Jadi Nabi Muhammadku itu tidak mati diracun. Cuman ketika dia diracun, kambing yang sudah masak loh, secara ajaib berbicara, jangan kau makan aku sudah dibumbui racun. Orang yang di samping Nabi Muhammad mati, dia nggak mati, masih hidup 4 tahun, dia memimpin haji wada, masih mengajar, masih memimpin umat, tak ada mati diracun.
Itu tuduhan orang orientalis barat dari pembenci-pembenci Islam. Oke, kembali kepada tema saudara-saudara, bahwa apakah yang menyalib Tuhannya Kristen ini, yang meminumkan racun kepada Yesus sampai dia mati di atas salib, pahlawan atau penjahat? Kalau dia pahlawan, berarti setan adalah pahlawan bagi Kristen. Lukas 22 nomor 3, lalu iblis memulai merasuki Yudas. Lukas 22 nomor 2, Mahkamah Agama orang Farisi, imam kepala sepakat mencari-cari alasan untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Nomor 59, melakukan kesaksian palsu. Berarti penjahat ini pahlawan bagi Kristen. Kalau dia pahlawan, tetap aja penjahat. Kalau dia penjahat, bagi Kristen tetap aja pahlawan. Jadi ucapkanlah terima kasih kepada setan, kepada imam kepala, mahkamah agama yang telah membunuh Tuhan kalian sampai dosa kalian itu ditebus. Saya kira begitu saudaraku. Silakan saudara Arjuna, kalau Anda keberatan dengan pernyataan saya, Anda mengatakan saya dusta, silakan naik, bantah data-data saya, karena saya menyampaikan data. Kalau saya dusta, ini dasar saya berbicara. Bukan saya ngomong sendiri. Makasih ya Bang Juma. Turun. Iya. Oke saudaraku, makasih. Hati-hati di jalan. Makasih. Ya. Siap. Kita ngopi lagi. Ngeteh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.